Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat. Ya, di video kali ini kita akan belajar tentang meneladani kepemimpinan Muhammadiyah. Nah, apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah tentang pemimpin dan kepemimpinan. Yang kedua, tentang periodisasi kepemimpinan di Muhammadiyah. Dan yang ketiga, keteladanan apa saja sih yang bisa kita ambil dari para pemimpin Muhammadiyah. Nah, kalian mau tahu? Yuk kita belajar. Arti pemimpin dan kepemimpinan. Pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki superioritas tertentu sehingga dia memiliki kewibawaan dan kekuasaan untuk menggerakkan orang lain melakukan usaha bersama guna mencapai sasaran tertentu. Adapun kepemimpinan atau leadership adalah kemampuan dari seseorang untuk mempengaruhi orang lain, yaitu anggota dan pengikutnya, sehingga mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Nah, bagaimana sih Al-Quran mengatur tentang pemimpin dan kepemimpinan yang baik? Di dalam Quran surat An-Nisa ayat 58, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idzukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Dari ayat tersebut, kita bisa memahami bahwa seorang pemimpin seharusnya bersikap amanah dan adil. Periodisasi kepemimpinan di Muhammadiyah. Mulai tahun 1912 sampai saat ini, yaitu tahun 2020, Muhammadiyah telah menyelenggarakan 47 kali musyawarah tertinggi. Nah, istilah yang digunakan untuk acara ini telah berubah 3 kali. Yang pertama, rapat tahunan, dan yang kedua, kongres, yang ketiga, muktamar. Rapat tahunan terselenggara tiap tahun sekali, yaitu mulai rapat tahunan ke-1 tahun 1912 sampai rapat tahunan ke-14 tahun 1925. Adapun kongres juga merupakan musyawarah tertinggi di Muhammadiyah yang diadakan setiap tahun sekali. Nah, istilah kongres ini digunakan sejak tahun 1926 bersamaan dengan Kongres ke-15 yang bertahan hingga Kongres ke-30 tahun 1941. Nah, selanjutnya ada istilah muktamar. Muktamar ini berbeda dengan rapat tahunan dan kongres. Kalau rapat tahunan dan kongres diadakan tiap tahun sekali, adapun muktamar diadakan tiap 5 tahun sekali. Nah, muktamar ini mulai digunakan sejak tahun 1950. Nah, sekarang saatnya kita bahas tentang para pemimpin Muhammadiyah. Dari 47 kali perhelatan muktamar yang telah diselenggarakan oleh Muhammadiyah maupun rapat tahunan dan kongres, telah terpilih 15 orang yang dipercaya
untuk duduk sebagai pucuk pimpinan organisasi Muhammadiyah. Yang pertama ada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang kedua ada Kiai Haji Ibrahim. Yang ketiga ada Kiai Haji Hisham. Dan yang keempat ada Kiai Haji Mas Mansur. Yang kelima ada Ki Bagus Hadikusumo. Yang keenam AR Sultan Mansur. Yang ketujuh Kiai Haji Yunus Anis. Dan yang kedelapan ada Kiai Haji Ahmad Badawi. Selanjutnya yang kesembilan ada Kiai Haji Fakih Usman. Kesepuluh ada Kiai Haji Abdul Razak Fakhruddin. Ke-11 ada Kiai Haji Ahmad Azhar Bashir MA. Dan yang ke-12 ada Profesor Dr. Haji Muhammad Amin Rais. Yang ke-13 ada Profesor Dr. Haji Ahmad Syafi'i Ma'arif. Ke-14 ada Profesor Dr. Haji Din Syamsuddin. Dan yang ke-15 ada Dr. Haidar Nasir MSI yang memimpin Muhammadiyah sejak tahun 2015 sampai sekarang. Nah anak-anak, dari ke-15 pemimpin Muhammadiyah yang telah kita bahas, mereka semua adalah orang-orang yang luar biasa karena telah berhasil memimpin Muhammadiyah hingga menjadi semakin maju dan berkembang seperti saat ini. Para pemimpin Muhammadiyah tentunya memiliki keteladanan yang patut dicontoh oleh para anggotanya, termasuk kita. Nah, keteladanan apa saja yang bisa kita ambil dari mereka? Yang pertama adalah keteladanan dalam hal akidah dan ibadah, yaitu akidah mereka murni, tidak tercampur oleh hal-hal syirik. Yang kedua, keteladanan dalam berperilaku. Para pemimpin Muhammadiyah adalah orang-orang yang berakhlak mulia, yaitu mengedepankan perilaku jujur, amanah, tabligh, fatonah. Dan yang ketiga adalah keteladanan pengorbanan. Mereka yang telah memimpin Muhammadiyah rela mengorbankan harta, tenaga, bahkan nyawa mereka untuk Muhammadiyah. Mereka tidak dibayar, tapi justru mengeluarkan uang untuk memajukan Muhammadiyah. Dan yang keempat adalah keteladanan dalam memberikan solusi terhadap setiap persoalan, sehingga Muhammadiyah tetap bisa bertahan di tengah-tengah masyarakat meskipun menghadapi tantangan zaman yang terus berkembang. Tadi kalian sudah mendengarkan penjelasan tentang periodisasi kepemimpinan Muhammadiyah, apa itu